Part 24. Di ibu kota Kairos yang belum mendapatkan kabar mengenai kemenangan di perbatasan selatan, para penduduk yang terlihat sedang membicarakan soal kejadian di perbatasan selatan. Mereka pun berkata, dengan mengatakan, "Apa kau mendengarnya?" "Mendengar apa?" "Kerajaan Hektor melewati garis perbatasan dan menyerang perbatasan selatan. Menurut tentara bayaran di bagian selatan, situasi di sana benar-benar mencekam. Aku mencemaskan prajurit yang ditugaskan di selatan. Hei, bahkan tidak ada yang terjadi ketika kekaisaran menyerang, tapi akan terjadi sesuatu ketika kerajaan Hektor menyerang. Mereka tidak akan menaikkan pajak karena terjadi perang kan? Bisa-bisanya kerajaan ini dilanda masa-masa yang kacau terus-menerus. Memang hal yang kurang baik dengan terlahir di kerajaan kecil. Apa yang sebenarnya terjadi pada kerajaan ini?" Di tempat lain, tepatnya di Akademi Kerajaan Kairo, di tempat tersebut sedang diadakan latihan pertarungan antara William Castro melawan Loren Dimitri, adik ketiga Roman Dimitri yang tergolong dari kelas D. Di saat aba-aba pertandingan itu sudah dimulai dengan instruksi dari instrukturnya, William Castro langsung bergerak dan menyerang Loren Dimitri. Dan Loren Dimitri yang menahan serangan tersebut, dia pun terdorong karena kekuatan mereka berbeda jauh. Dan saat dirinya menyerang balik William dengan menutup matanya, William pun bisa menghindari serangan tersebut sambil bersiap-siap menyerang Loren. Dan setelah menyebut Loren Dimitri seorang idiot, dia pun langsung menyerang punggung Loren Dimitri sampai membuatnya terjatuh, sekaligus membuat kemenangan untuk William Castro. Setelah pertarungan tersebut, instrukturnya berkata kepada Loren, dengan dia yang mengatakan, "Loren Dimitri, kau mendaftar sebagai murid Akademi Royal untuk berlatih ilmu pedang. Tapi kau menutup matamu ketika menyerang, dan bahkan tidak melihat pedang lawanmu. Menyedihkan, kalau kau masih menunjukkan hasil yang sama dalam ujian utama, bersiaplah untuk turun kelas dari kelas D." Loren Dimitri yang mendengar hal tersebut kalau dia akan diturunkan ke kelas E kalau dirinya tak mendapat kemajuan, dia pun berkata dalam hatinya, kalau dia pasti akan jadi bahan tertawaan oleh teman-teman sekelasnya, karena kelas E adalah kelas yang diperuntukkan untuk siswa yang berusia 15 tahun. Setelah beberapa saat, Loren Dimitri yang termenung di sebuah taman. Tak berselang lama William Castro pun datang bersama dua temannya, dan saat dia melihat Loren sedang merenung di sebuah kursi taman, dia pun menghampirinya, kemudian berkata dengan mengatakan, "Luar biasa sekali, begitu luar biasa sampai membuat Tuan Rodwell dari kelas S terpukau. Ketika aku masih muda, kukira semua orang dari keluarga Dimitri itu hebat, tapi coba lihat ini. Kurasa aku sudah kelupaan kalau ada seseorang yang terlahir dengan batas tertentu. Sudah keajaiban untuk seseorang seperti Tuan Rodwell terlahir di keluarga yang biasa-biasa saja. Dan keajaiban tidak terjadi dua kali dalam keluarga yang sama." Di sisi Loren Dimitri, dia yang mendengar perkataan William pun berkata dalam hatinya, kalau selalu saja kakaknya Rodwell selalu menghantuinya sebagai bayangan, dan di sisi teman-teman yang bersama William, salah satu dari mereka yang memakai plester di pipinya berkata kepada Loren, kalau sungguh tidak menyenangkan melihat ekspresinya. Kemudian temannya yang lain berkata, kalau Roman Dimitri yang mengalahkan Homeros di duel beberapa waktu yang lalu, dia masih tak mempercayai rumor tersebut, serta William menambahkan, dengan dia yang berkata, "Aku berani bertaruh kalau itu sekedar rumor yang disebarkan oleh keluarga Dimitri. Soalnya mereka harus melakukan sesuatu tentang putra tertua mereka yang terkenal idiot. Kan sudah jelas dengan melihat situasi Loren di sini, putra ketiga tidak berguna keluarga Dimitri." Setelah obrolan mereka selesai, Loren Dimitri yang sedang berjalan ke sebuah tempat pun sambil merenungkan perkataan William tentang kakaknya Roman Dimitri. Dengan dia yang berkata kalau entah rumor tentang Roman itu benar atau tidak, Loren berpikir kalau Roman adalah orang yang tak terlalu lemah. Tetapi seperti yang dikatakan William, Loren Dimitri berpikir kalau Roman tidak cukup hebat untuk mengalahkan Homeros, dan berpendapat kalau siapapun bisa menyadari kalau itu adalah kebohongan belaka. Dan di perjalanan tersebut, Loren pun melihat sekerumunan orang yang sedang berkumpul di pintu gerbang, sehingga membuatnya bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di hadapannya, dan setelah mendekati kerumunan tersebut, Loren pun mendengarkan para penduduk yang sedang membicarakan kakaknya Roman Dimitri, dengan mereka yang berkata, "Apa itu benar? Kubilang itu benar. Itu yang dikatakan kerabatku yang tinggal di selatan. Perbatasan selatan hampir jatuh sepenuhnya ke tangan Hektor, tapi situasinya berhasil dikendalikan berkat keajaiban.
Apa kau tahu yang bakal sulit untuk dipercaya, dalam proses mengambil alih kendali peperangan? Roman Dimitri memainkan peranan yang mengejutkan, pemegang peringkat termuda yang mengalahkan Homeros. Itu benar. Bahkan ada rumor tentang dia yang mengalahkan Hector cuman dengan 200 prajurit. Bukan itu saja, katanya dia bahkan mengalahkan Butler, pendekar pedang 5 star dalam duel. Itu tidak masuk akal sampai aku sendiri tidak mempercayainya. Di saat Loren Dimitri yang sedang bertanya-tanya di dalam hatinya apakah Roman Dimitri, kakak yang ia kenal berhasil mengalahkan musuh dengan 200 prajurit dan bahkan mengalahkan pendekar aura Hector, dia yang berpikir kalau rumor tersebut sudah berlebihan. Tak lama terdengar suara dari salah satu prajurit Kairo yang menyuruh mereka menyingkir dan memberikan jalan kepada pahlawan dari selatan yang sudah datang. Tak diduga orang tersebut ternyata adalah Roman Dimitri, yang menunggangi kudanya dengan pasukannya yang berjalan mengikuti di belakangnya. Loren Dimitri pun merasa terkejut melihatnya, tak terkecuali dengan Roman yang melihat adiknya tersebut. Setelah memasuki kediaman kerajaan, Raja Kairo yang bernama Daniel Kairo pun menyambut Roman dengan sukacita, dan Roman pun memberikan hormat kepada rajanya tersebut. Raja Daniel lalu berkata, "Ku ingin mewakili seluruh kerajaan untuk berterima kasih padamu. Kau sudah menamparkan pada dunia tentang tekad Kairo. Apa ada sesuatu yang kau inginkan? Aku akan mengabulkan permintaanmu selama bisa kukabulkan." Pendekar pedang terkuat Kairo, Kapten Ksatria Kerajaan, Count Nicholas sedang mencari orang yang akan menjadi pewarisnya. Kalau kau menginginkannya, aku akan menjadikanmu sebagai wakil kapten dan mengizinkanmu untuk memasuki gudang penyimpanan keluarga kerajaan. Aku juga akan membebas tugaskanmu dari kewajibanmu di perbatasan. Bagaimana menurutmu? Dan di sisi Roman Dimitri, dia yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, Raja menunjukkan taringnya. Dia menduduki tahta di usianya yang muda karena kematian raja sebelumnya, Raja Boneka Kairo, Daniel Kairo. Dan di sisi Raja Daniel, dalam waktu bersamaan dia juga berkata dalam hatinya, dengan dia yang berkata, kalau aku membawanya ke pihakku, bukan cuman fraksi bangsawan yang akan mudah untuk ditekan. Aku tidak bisa terus-terusan hidup dengan dianggap sebagai raja yang lemah. Lalu, Marques Benedict yang berasal dari fraksi bangsawan, dia yang mendengar tawaran dari Raja Daniel terhadap Roman, dia pun mencoba menggagalkannya karena dia juga ingin Roman ada di pihaknya, dengan dia yang berkata, Raja, tidak ada orang di dunia ini yang memberikan hadiah kepada seseorang dengan lebih banyak pekerjaan. Memberikan hadiah itu kepada pemuda berbakat yang memiliki masa depan cerah. Pada dasarnya Anda hanya memaksanya untuk mengorbankan diri. Tolong tarik kembali hadiah yang Anda tawarkan. Dan para bangsawan yang lain yang berkeinginan sama seperti Marques Benedict, mereka pun serontak membenarkan perkataannya, serta berkata kalau mereka setuju dengan tawaran untuk mengizinkan Roman memasuki gudang penyimpanan keluarga kerajaan. Tapi mereka tidak setuju dengan tawaran Roman menjadi wakil kapten. Lalu Raja Daniel berkata kepada Marques Benedict, kalau dia sudah menyampaikan hadiah yang ingin dia berikan kepada Roman, dan semuanya bergantung kepada keputusan Roman untuk menerimanya atau tidak, sehingga membuat Marques Benedict dan yang lainnya pun mulai merasa cemas dengan jawaban yang akan Roman berikan. Di sisi Roman, dia yang melihat tindakan Raja Daniel pun berkata dalam hatinya, kalau Roman merasa Raja Daniel masih memiliki darah raja karena tindakannya, namun meski begitu, Roman berkata kalau dia tidak memiliki alasan untuk membantu keluarga kerajaan Kairo. Kemudian berkata, kalau posisi ksatria kerajaan adalah posisi yang terhormat, tetapi, terlepas dari itu, Roman berkata kalau ada yang ingin dia sampaikan sebelum memutuskan masa depannya, dan setelah ditanya apa yang ingin Roman sampaikan, Roman pun berkata, dengan mengatakan, setelah perang ini, saya sadar kalau saya sekedar katak di dalam sumur. Aku bukan siapa-siapa kalau meninggalkan kerajaan untuk memasuki dunia. Karena itu, saya membutuhkan waktu untuk bersiap memasuki dunia yang lebih besar. Dan ketika persiapan saya selesai, saya akan mengikuti kompetisi peringkat terbuka kerajaan Kairo. Saya ingin menantang peringkat ke-99 sampai 1 untuk menguji batasanku. Kompetisi peringkat terbuka adalah tantangan duel tanpa batas. Duel yang akan terus berlangsung sampai lawan dikalahkan. Peringkat yang kalah akan ditukar menjadi peringkatmu yang baru. Raja Daniel yang mendengar itu pun berkata kepada Roman, kalau ada kemungkinan Roman akan mati dalam duel tersebut, kemudian berkata kembali,
Kalau hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan seenteng itu, tetapi Roman menjawab kalau dirinya sudah tahu konsekuensinya. Sehingga membuat Raja Daniel yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, kalau tawarannya yang bisa membuat Roman menikmati kehidupan mewah dan ketenaran, dia pun merasa heran dengan kepercayaan diri Roman yang besar, dengan Roman yang malah memilih tantangan yang lebih besar dibandingkan tawarannya, dan di sisi para bangsawan, mereka yang mendengar keinginan Roman pun mengapresiasi apa yang diinginkan Roman, dan mereka pun berkata kalau mereka sudah tak sabar ingin melihat pertandingan yang akan diikuti oleh Roman. Di sisi Marques Benedict, dia yang mendengar Roman menolak tawaran Raja Daniel dan memilih ingin mengikuti pertandingan peringkat untuk membuktikan dirinya, dia pun berpikir kalau itu tak akan menjadi masalah buat dirinya dan membiarkan hal tersebut, serta di sisi Count Denver dan Count Gregory, mereka juga berpikir, kalau mereka akan melihat kemampuan yang sebenarnya dari Roman saat di pertandingan peringkat tersebut, mereka pun bersependapat dengan Marques Benedict untuk membiarkan Roman dan hanya menunggu waktu tersebut datang. Kemudian di sisi Roman, dia pun berkata kepada Raja Daniel, kalau dia akan membuktikan dirinya sendiri di hadapan semua orang untuk memutuskan masa depan yang akan dia ambil, dan setelah itu berakhir, Roman berkata kalau dia juga akan memutuskan tujuan dirinya ke depannya, tetapi di dalam hatinya, Roman berkata kalau kompetisi peringkat terbuka sudah berakhir, dia bukanlah pedang siapapun dan akan menjadi pemegang kendali atas permainan. Setelah pertemuan dengan Raja Daniel dan para bangsawan selesai, di beberapa waktu selanjutnya Roman pun diajak ke kediaman Marques Benedict untuk berbincang, dan di pertemuan tersebut, Marques Benedict berkata, menentukan takdir masa depan ya, itu menarik. Aku mengirimmu ke perbatasan selatan untuk membuatmu lebih aman dan nyaman, tapi siapa sangka Hektor menyatakan perang di saat yang bersamaan dan kau berhasil menghentikan mereka sampai menjadi pahlawan Kairo. Roman lalu berkata, kalau dia mendapatkan pengalaman yang luar biasa berkat hal tersebut. Kemudian Marques Benedict bertanya, pengalaman luar biasa apa? Dan Roman menjawab, dengan berkata, melalui perang melawan Hektor, aku menyadari kalau ada dunia yang lebih besar di luar sana. Karena itu, aku ingin mengikuti kompetisi peringkat terbuka Kairo. Itu ujian untuk memeriksa sekuat apa aku di kerajaan Kairo. Ketika aku sudah menduduki peringkat tertinggi di Kairo, aku berniat menantang diriku untuk menjadi orang terkuat di benua. Marques Benedict yang mendengar itu pun lalu berkata, orang terkuat di benua. Aku juga pernah bermimpi seperti itu. Tapi, setelah aku menyadari betapa besarnya dunia, aku memilih untuk menjalani kehidupan yang sudah kumiliki. Omong-omong, aku punya seorang putri. Dia adalah putri yang paling aku sayangi karena ibunya wafat ketika dia masih kecil. Aku akan memberikan putriku kepadamu. Kudengar kau bukan orang yang naif. Dan ketika aku mendengarmu ingin mengikuti kompetisi peringkat terbuka, aku mengingat kembali monster yang kutemui ketika aku masih muda. Aku memang tidak terlahir dengan kemampuan yang hebat seperti mereka. Tapi kalau orangnya adalah dirimu mungkin saja bisa bersaing. Kau memiliki kemampuan untuk berdiri sejajar atau bahkan melampaui mereka. Aku mengerti kau pernah membatalkan pernikahanmu dengan seseorang sebelumnya. Jadi, aku tidak akan memaksakan keinginanku padamu. Namun, aku akan mempersiapkan pertemuan putriku denganmu. Aku akan menyetujui hubungan ini seandainya kalian jatuh cinta. Aku tidak akan memintamu untuk menemuinya sekarang juga. Tapi jangan melupakan yang aku sampaikan padamu hari ini. Karena itu, mulai hari ini, aku, Marques Benedict akan menjadi backinganmu. Ketika kau memutuskan masa depanmu dengan mempererat hubungan kita nantinya, kau bisa mendapatkan segala sesuatu yang kau inginkan di kerajaan Kairo. Roman Dimitri. Dia adalah orang yang akan mengacaukan keseimbangan kekuasaan. Kerajaan Kairo akan jatuh ke tangan orang yang berhasil mendapatkannya. Kekuatan yang terbagi di dalam Kairo sangat menginginkan sosok Roman Dimitri. Tawaran susulan yang diberikan oleh Count Gregory dan Count Denver sama besarnya seperti yang lain. Tapi, baik Jong Hyuk sang Heavenly Demon, Roman Dimitri adalah orang yang tidak akan tunduk kepada siapapun. Di malam harinya, setelah Roman selesai berbincang dengan para bangsawan, dia pun kembali ke kediaman Dimitri di ibu kota Kairo, dan tak diduga Hans pun sudah ada di tempat tersebut, karena diketahui kalau Hans datang ke ibu kota untuk membantu kebutuhan Roman, dan di waktu Roman sampai, Hans yang cemas dengan keadaan Roman pun bertanya tentang keadaannya.
Kemudian sambil meneteskan air matanya, dia berkata kalau jantungnya tidak bisa berhenti berdebar ketika mendengar kabar tentang Roman di perbatasan selatan. Kemudian mengucapkan syukur karena Roman baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, setelah Hans menyediakan teh untuknya, Hans pun berkata kepada Roman, bisakah dia bertemu dengan Lauren? Oke, kita kembali dulu ke waktu saat Roman baru sampai memasuki ibu kota. Di kediaman keluarga Dimitri di ibu kota, Hans yang sudah ada di tempat tersebut pun melihat Lauren datang. Dan setelah memanggilnya, mereka pun berbincang. Tapi di waktu tersebut, Hans pun menyadari, kalau ada yang aneh terhadap Lauren. Tetapi Hans tak ingin menanyakan hal tersebut dan hanya menunggu Lauren yang berkata sendiri. Dan setelah beberapa saat, Lauren yang malu-malu pun bertanya kepada Hans, apa yang terjadi kepada kakaknya Roman Dimitri? Karena ketika dalam perjalanan pulang, Lauren berkata kalau dia berpapasan dengan Roman yang memasuki ibu kota, kemudian berkata, kalau dia mendengar dari kata orang-orang, Roman sudah mengalahkan Hector, dan Hans yang mendapat pertanyaan tersebut pun menjawab, dengan berkata, ketika Tuan Lauren tidak di rumah, Dimitri mengalami banyak kejadian besar. Anda mendengar tentang rumor yang tersebarkan, rumor itu benar apa adanya, pembatalan pernikahan dengan keluarga Lauren, peperangan melawan Barco, mengalahkan pemegang peringkat, Homeros, dan Tuan Muda Roman yang memberikan pencapaian besar di perbatasan selatan. Itu semua bukan sekedar rumor, kepala keluarga dan yang lain menjadi senang berkat perubahan singkat Tuan Muda Roman. Tidak cukup untuk membicarakannya seperti ini, jadi bagaimana kalau Anda menemui Tuan Muda Roman saja? Saya dengar dia akan ke kediaman Dimitri malam ini. Tetapi, Lauren yang diajak oleh Hans untuk bertemu kakaknya pun menolak dengan berkata kalau itu tidak perlu. Kemudian berpamitan kepada Hans untuk pergi karena sudah tahu tentang kebenaran tentang kakaknya tersebut. Dan Hans yang melihat Lauren berjalan meninggalkan kediaman Dimitri. Dia pun berkata, kalau ketiga bersaudara di keluarga Dimitri terlahir dengan sifat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Tetapi di antara mereka bertiga, Hans berkata kalau Lauren lah orang yang paling baik di antara Roman dan Rodwell. Oke. Kita kembali lagi ke waktu saat Hans meminta Roman untuk bertemu dengan adiknya Lauren, dan setelah menceritakan apa yang sudah terjadi saat dirinya bertemu dengan Lauren, Hans berkata kepada Roman kalau menurutnya, Tuan Muda Lauren sedang mengalami penindasan di akademi, serta berpendapat kalau Lauren ingin meminta bantuan kepada Roman tetapi sepertinya dia tidak bisa mengatakan hal itu. Setelah mendengar cerita dari Hans, Roman pun berkata dalam hatinya, kalau Lauren Dimitri adalah adiknya yang termuda dengan jarak usia yang cukup besar, meski Roman berkata kalau dirinya tidak perlu membantu adiknya atau yang lain cuman karena dirinya adalah adiknya, saat membalas perkataan Hans, Roman malah berkata kalau dia akan mencoba membantu adiknya tersebut sebisanya, dan Hans yang mendengar itu pun berterima kasih sambil tersenyum kepada Roman, dan hal tersebut, yang membuat Roman berpikir, kalau dia harus mendengarkan permintaan itu, soalnya itu adalah permintaan yang diberikan oleh Hans, dan di tempat lain, Count Batius yang berpihak kepada Marques Benedict dan yang mengikuti Roman saat peperangan melawan kerajaan Hector, dia yang mengetahui kalau perekrutan Roman Dimitri sudah ditunda sampai waktu yang belum diketahui, dia pun masih mencoba untuk mendapatkan sisi baik dari Marques Benedict dengan cara lain, dan meyakini, kalau rencananya itu berhasil, Marques Benedict akan sangat senang dengan apa yang telah ia lakukan. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.